Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isra, NIM 4319053 dari KPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media komunikasi di dalam Al-Quran. Media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang mana berarti tengah, perantara, atau pengantar. Jadi, kata media ini umumnya mengacu kepada suatu hal yang digunakan sebagai baik wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Jadi, dapat disimpulkan media ini adalah sarana untuk melakukan suatu hal, seperti sarana untuk melakukan komunikasi. Menurut para ahli seperti Leslie J. Bierce, ia berpendapat bahwa media ini dapat diartikan sebagai alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan baik isi suatu materi maupun informasi. Media ini bisa seperti video, gambar, buku, televisi, dan sebagainya. Dan juga pendapat dari Ahmad Rohani, ia berpendapat bahwa media ini adalah segala sesuatu yang dapat diungkapkan atau ditangkap dan difungsikan oleh indera manusia sebagai perantara, sarana atau alat untuk proses komunikasi. Dan juga menurut Santoso S. Hamijaya, media ini adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada penerimanya. Dan juga menurut Saiful Bahri Jamarah, yang ia mendapat bahwa media adalah alat yang dapat digunakan sebagai saluran pesan untuk mencapai tujuan. Dari pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa media adalah alat pengantar atau perantara yang dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pandangan lain mengatakan bahwa definisi media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi dilihat dari segi etimologi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris komunikasi atau communication, yang mana berasal dari kata Latin communis yang berarti membuat sama. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau arti antara komunikator atau si penyampai pesan dan komunikan atau orang yang menerima pesan. Sedangkan menurut terminologi seperti Frosdell, bahwa ia berpendapat bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Sedangkan menurut John B. Hoven mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang digunakan untuk membuat pemahaman yang sama di antara mereka. Informasi ini yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Selanjutnya yaitu media komunikasi dalam Al-Quran. Al-Quran di sini dapat didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan jika ada orang yang membacanya maka itu akan menilai ibadah. Jadi mushaf di sini dapat dikatakan sebagai media penyampaikan informasi. Seperti dalam ayat As-Sad ayat 29, Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin,
Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beri peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran ini, keberadaan mushaf Al-Quran sejak awal dirancang untuk menjangkau banyak orang atau khalayak banyak orang. Suatu pesan yang disampaikan melalui media jika ditunjukkan pada sejumlah besar orang disebutkan komunikasi massa, sehingga keberadaan mushaf Al-Quran disebut sebagai komunikasi massa atau media massa. Di samping itu, Al-Quran memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan media massa atau media cetak lainnya, seperti fungsi informasi, hiburan, persuasi, transmisi budaya, dan pewarisan sosial. Jadi Al-Quran adalah sebuah media komunikasi yang memuat sejumlah pesan. Bila kita amati, kita akan menemukan bahwa pesan-pesan termuat dalam Al-Quran yang sangat baik. Terima kasih kepada penonton yang telah mengklik videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.